pengurus yang ada di tempat ini. Saya kalau kesini terasa seperti datang ke rumah sendiri, saudara. Jadi tidak merasa orang asing. Terima kasih buat kesempatan ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Tadi udah jalan dari pagi karena masih ada antar tamu, jadi baru ganti baju di bawah tadi, di luar sebentar. Tapi saya percaya bahwa sekali lagi bahwa di tempat ini setiap kita tidak ada yang kita cari selain Yesus. Tidak ada tujuan kita yang lain. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus.
selama-lamanya. Bisa menahan kuasa-Mu dimanifestasikan di tengah-tengah kami. Ketika Yesus ditinggikan, Engkau mencurahkan kuasa-Mu dengan cara-cara yang hebat dan luar biasa. Dan kami tahu beberapa hari di tempat ini sedang terjadi kegerakan doa. Artinya Engkau sedang bergerak dengan kuasa-Mu yang dahsyat, ya Tuhan. Lanjutkan kasih setia-Mu di tempat ini, Tuhan. Thank you, Jesus. Berkata orang yang lapar haus akan Engkau tidak akan pulang dengan percuma. In Jesus mighty name. Orang yang lapar dan haus akan Engkau, kami akan dipenuhi, kami akan dilimpahkan. Kami berdoa revival sedang terjadi di tempat ini secara luar biasa. Yang percaya boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Bisa lebih dahsyat lagi. Bisa dengan sorak-sorai pekik lebih dahsyat lagi. Haleluya.
dalam hadirat Tuhan. Pada zaman dahulu saudara, ketika saudara mendengar, kalau sering lihat di film-film, ada pasukan, mungkin ada banyak filmnya, reviewnya kurangin dikit aja. Ada pasukan yang sedang berperang saudara. Ketika ada pemimpinnya kode saudara, dia teriak. Saudara lihat orang-orang di sekelilingnya juga ikut teriak, pekik yang luar biasa. Saya percaya di tempat ini baru 4 hari, tapi saya percaya Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa. Pasti boleh katakan amin. Haleluya. Karena ada pemimpin di tempat ini yang menyerukan, maju, maju dan perang. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Saudara, suatu waktu dalam firman Tuhan mencatat dalam Efesus 6:16 ayat ke-22, ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang mereka tidak ada dalam peperangan secara umum, secara bersama-sama, tapi hari itu mereka mengalami mungkin peperangan untuk menghadapi setiap kesulitan, peperangan untuk menghadapi tatapan kenyataan yang ada di depan mereka. Suatu waktu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16 dari ayat 22 sampai 26, mungkin kalau bisa ditayang. Haleluya. Suatu waktu di situ dikatakan ketika Paulus dan Silas mereka masuk dalam satu daerah untuk menginjil, saudara. Tiba-tiba di sana ada satu daerah itu terjadi kegerakan yang luar biasa. Sehingga ada orang-orang yang daerah itu tempat di mana mereka mungkin pekerjaan hari-harinya. Ada yang tukang tenung, kemudian ada bandarnya, mungkin ada bagian orang-orang yang mempekerjakan orang-orang sehingga mereka mendapatkan upah dan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan udah pasti tahu itu adalah hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pada saat itu ketika orang menerima Yesus, dia berbalik dari kehidupannya, saudara. Sehingga yang tadinya dia bekerja, yang mengandung ada unsur dosa-dosanya, tipu-tipu dikit, saudara. Akhirnya ketika dia bertobat, dia berubah arah, saudara. Bukan berubah arah 360 derajat, saudara. Jadi memang ada kan orang berubah arah balik lagi ke tempat yang sama, tapi dia berubah arah memang dari depannya ke belakang, saudara. Sehingga mafia-mafia yang ada di tempat itu, orang-orang yang menjadi mungkin bandar-bandarnya, mereka merasa mereka ancaman untuk tidak ada pemasukan untuk kehidupan sehari-hari mereka, saudara. Sehingga mereka melapor kepada bagian pemerintahan yang ada, sehingga saudara Paulus dan Silas itu dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan mereka harus ditahan, saudara. Tapi sebelum ditahan, Alkitab mencatat dengan jelas mereka disesah, mereka dicambuk, saudara. Dan pada zaman dulu hukuman ini biasanya itu ada dilakukan pada punggung yang terbuka. Jadi tidak ada satu helai kaos ataupun baju yang menutupi punggung sehingga orang itu akan disesah, orang itu akan dicambuk. Dan saudara bisa membayangkan bahwa mungkin dari pagi sampai malam mereka sampai sore mereka sudah di sidang, saudara. Sudah capek, nggak mungkin ada di pengadilan mungkin kemudian oh ini makan nasi uduk, nggak akan, saudara ya. Itu pasti sudah nggak makan, udah pasti puasa mungkin seperti bapak ibu yang sedang berdoa beberapa hari ini, saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka bisa menahan setiap kesulitan yang ada, saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, saudara. Dan kemudian firman Allah berkata, ketika mereka diputuskan untuk mereka ditahan, dikatakan mereka dibawa ke dalam penjara di tengah-tengah, saudara. Dan dikatakan diperintahkan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 26, ditaruh di tempat yang paling tengah dan dikatakan disuruh untuk membelenggu dengan belenggu yang paling kuat, saudara. Sehingga mungkin mustahil untuk mereka bisa melepaskan diri, saudara. Kita mencatat dengan jelas hari itu, saya percaya orang yang sudah capek, dia nggak mungkin langsung tiba-tiba kayak kita tadi pekik, mungkin nggak seperti itu, saudara. Dan mungkin mereka sambil menahan sakit, mereka juga sambil mungkin juga namanya mereka juga bukan manusia khusus sama seperti Anda dan saya. Tetapi saya percaya ada sesuatu yang membuat mereka sanggup bertahan. Dan sehingga kalau kita baca ayat selanjutnya,
pada tengah malam dikatakan mereka mulai memuji, berdoa, dan menyembah Tuhan. Saudara, apa yang membuat mereka ada bisa sampai kepada step itu? Saya percaya tidak serta-merta mereka langsung sekuat itu, enggak. Orang yang kena injek paku aja itu tidak langsung dia haleluya, saudara. Pasti ada aduhnya, saudara ya. Kalau tadi saya dikasih bakso, tapi nanti setelah ibadah baru saya makan. Saudara, kalau kita makan panas-panas pernah nggak, saudara? Saking laparnya, saudara, apalagi baru buka puasa. Waduh, saudara, itu ya balas dendamnya luar biasa. Itu pasti kadang-kadang pernah nggak kita makan kepanasan dan lidahnya sampai kebakaran. Itu pasti nggak langsung haleluya, nggak akan gitu juga, saudara. Orang melahirkan aja nahan sakit itu nggak ada haleluya, nggak ada, saudara. Pasti ada nahan sakit, saudara. Saya melahirkan anak saya mana ya? Oh ini mana dia, saudara? Itu waktu saya melahirkan dia itu normal, saudara ya. Jadi saya tuh aduh bener-bener, saudara ya. Ada yang lahir pakai epidural. Nah, ada yang paling kecil lahirnya belakangan. Zaman sudah lebih modern, jadi pakai epidural. Itu nggak ada rasa sakitnya, saudara ya. Tapi pertama sudah rasa sakit, saya bilang aduh, karena dokter bilang ada sistem yang tidak sakit. Oh gitu ya. Tapi udah sakit sedikit. Oh ya boleh dokter, saya nggak kuat. Padahal masih kuat. Tapi karena dokter sudah janji begitu, kita kan pengen yang lebih nyaman. Halo gitu. Jadi tadinya udah tahan kuat, nggak, saya harus bisa. Tapi kan dokter bilang ini nggak ada rasa sakit. Jadi baru pembukaan, belum 45 ya, baru pembukaan dikit saya bilang, dok kayaknya saya nggak kuat. Padahal masih bisa, saudara. Kalau zaman dulu nggak ada jaminan kan, jadi ya apa boleh buat apa boleh, saudara. Jadi saya paksa, saudara. Ya kan mau pembukaan berapa nggak ngerti, paksa terus sampai gemeteran, saudara. Suami saya karena dia mungkin panik dan ada sayang istrinya, Allah, saudara. Jadi dia karena stresnya, saudara, suami saya tinggi besar, bule, saudara ya, kayak beda dikit sama Ricky Martin lah, saudara. Beda dikit sama Bapak Gembala, saudara. Jadi waktu itu dia saking takutnya kan, masih biasa gitu, saudara. Jadi dia saking stres, dia makan banyak, makan nasi goreng kambing, saya lupa deh itu, aduh. Kemudian dia masuk ke ruang bersalin. Saya waktu itu masih nahan sakit, lewat kaca, di tas ada lipstik, pakai lipstik gitu, saudara. Aduh agak ganjun, saudara, sorry ya. Saudara, dan saudara, begitu dia datang, saya udah mulai nahan sakit. Kemudian saudara, begitu dia bilang, bagaimana mah? Aduh, itu nasi goreng kambingnya gitu, saudara. Aromanya bukan hadirat Tuhan, saudara. Itu langsung, waduh, saya langsung mual, langsung pecah ya. Pecah ketuban, bukan pembuluh darah, pecah ketuban, saudara. Langsung saya minta suami saya keluar. Tapi karena dia sayang istri, saudara, jadi dia tetap temani saya. Saya di kursi kebesaran itu, saya nahan sakit. Tapi kan saya nggak mau, namanya hamba Allah, saudara ya. Jadi saya nggak ada ibu-ibu kan teriak-teriak, tapi gitu. Saya nggak mau, nanti nama Tuhan kurang dimuliakan. Jadi saya tahan sakit, saudara. Tahan sakit, keringat dingin, aduh, saudara, air mata segala jenis dari jurusan sudah keluar. Saya tahan sakit. Terus saya bingung, saya pegang di perut kok kayak dokter belum datang, kata suster. Tapi begitu saya lagi buka mata, saudara, baru mau buka mata, suami saya karena dia stres, dia takut, dia udah doain tapi dia bingung mau ngapain. Dia ambil apa, stetoskop atau apa, dia dengar gitu. Aduh, saudara, itu darah yang lain mengalir, saudara. Itu bukan darah Yesus. Saya kaget, aduh, orang udah kesakitan doain, kayak kan kalau doakan kita ada kekuatan gitu, saudara. Haleluya. Ini dia dengar gitu, saudara. Saya bilang, aduh, ya udah keluar aja deh. Ya, sudah pucat, saudara. Ternyata bisa melahirkan dengan cara yang luar biasa, saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan saudara, apa yang terjadi? Jadi melewati kesakitan demi kesakitan yang luar biasa. Saya kembali lagi bahwa Paulus dan Silas, mereka manusia seperti Anda dan saya. Tidak ada perbedaan. Kalau soal umur itu sebenarnya tidak ada yang membedakan, saudara. Tapi yang membedakan kekuatan di dalam roh kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi ketika mereka ada di sekeliling itu, di sekeliling penjara. Dan mungkin pada saat itu mungkin masuknya tengah malam, sehingga cukup sepi. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa suara mereka itu sampai seluruh orang yang ada di dalam penjara itu mendengar. Anda bisa bayangkan di sana tidak ada mic, ini apa ya, Sennheiser, tidak ada Shure, tidak ada sound system yang bagus. Dan saudara, itu mungkin tempat di mana tidak ada harapan di tempat itu. Jika mereka ada di tempat mungkin di GKS seperti ini, andai kata penjaranya di sini, di samping kiri kanan ada orang-orang yang hebat, mereka yang mendukung
ayo kamu pasti bisa, pasti luar biasa. Tapi ini orang-orang yang rohnya juga mati, saudara. Kehidupan-kehidupan yang tidak ada harapan. Apa yang membuat mereka berbeda? Yang pertama, roh mereka itu bangkit, saudara. Tidak tidur, tidak jadi benar-benar melek, saudara. Saudara, orang yang datang ke gereja, saudara yang bekerja ke kantor setiap hari, saudara yang kalau kita ketemu orang di mall, saudara kita tidak bisa membedakan orang itu rohnya hidup, bangkit, atau rohnya sedang mati, atau sedikit kelelep. Tidak ada yang bisa membedakan, saudara. Even andai kata pun saya melayani, ataupun ada banyak orang-orang yang melayani, tidak ada orang yang bisa tahu dia ini sedang, rohnya sedang bangkit atau sedang kelelep. Nggak ada yang tahu, saudara. Tapi justru, saudara, itu akan tahu ketika kita melewati kesulitan. Penjara tidak dapat menahan kekuatan daripada kuasa Allah yang membakar semangat Anda. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Jadi roh yang bangkit. Sebab itu firman Allah berkata seperti ini, saudara. Bangkitlah engkau yang tidur, saudara. Boleh lihat kiri kanan, tidur gak, saudara? Bangkitlah engkau yang tidur. Ketika engkau bangkit, kemudian Kristus akan bercahaya, saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Jadi ada dua action, saudara, dari pihak kita, kemudian dari pihak Allah. Saya selalu mempercayai bahwa Roma 8 ayat 28 itu tidak serta-merta kemudian Tuhan bekerja terus buat kita. Artinya, saudara, Roma Synergio, artinya Allah bekerja sama dengan Anda dan saya. Jika Anda juga meresponi untuk bangkit, untuk mencari Allah, untuk datang berdoa di tempat ini, tidak akan pernah sia-sia, karena akan di-charge kembali. Kekuatan Allah akan dilimpahkan atas Anda, sehingga sesuatu yang terjadi dalam rohmu tanpa Anda sadari. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, saudara. Jika Anda lapar dan saya lapar, setiap hari kita pasti akan bangun dan mencari makanan. Entah itu mie, entah itu makanan ya, kalau saya ada menado bule ya, ada woku dan yang lain, saudara. Anda pasti kapan tahu lapar, saudara akan cari makanan. Ketika saudara lapar secara rohani, banyak orang tidak tahu kalau dia sudah sekarat secara rohani. Dan kadang-kadang ada orang yang tidak tahu kapan dia harus makan, kapan dia harus diisi, saudara. Kapan Anda perlu terkoneksi dengan surga, kapan roh Anda itu perlu dibangkitkan, saudara, perlu dikagetkan supaya melek kembali, saudara. Lewat doa-doa seperti ini, secara tanpa Anda sadari, roh kita sedang menjadi salah satu tempat di mana kuasa Allah itu dicurahkan secara luar biasa. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik, saudara. Saya kagum di tempat ini banyak orang muda yang hadir. Kalau kebaktian doa di tempat-tempat yang lain yang biasa saya pergi, saudara, boleh jujur, saudara, setiap ada doa, either itu doa, itu jarang sekali ada orang-orang yang masih muda, saudara. Biasanya encim-encim, saudara. Benar, saudara. Saya sampai terharu. Saya pikir kalau mereka masuk, paling cepat mereka masuk surga, karena roh mereka menyala-nyala, saudara. Doa pagi, doa fajar, doa malam, setengah fajar, encim-encim paling banyak, saudara. Dan yang paling kurang ajar, saya lihat anak-anaknya mungkin dorong, "Oma, Mam, pergi dong," gitu, supaya lebih cepat dekat dengan surga, saudara. Iya, saudara. Jujur, saya kemana-mana setiap ada doa pagi, doa subuh, itu banyak orang-orang tua, karena mereka belum tahu ketika engkau berdoa, ada kuasa Allah yang sedang dicurahkan atas hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bangkitlah engkau yang tidur, saudara. Saya percaya, saudara, itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Karena jika roh kita tidur, saudara, roh kita setengah geliang, saudara, kita masih bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Anda masih bisa ke gereja, Anda masih bisa memberi persembahan, Anda masih bisa melayani Allah, Anda masih bisa membaca firman Allah. Tapi kekuatan kita sudah kurang sekali, sudah tidak ada lagi cinta yang merekatkan itu, sudah tidak ada lagi sesuatu yang membakar kita, saudara. Sehingga itu akan menjadi rutinitas, akan menjadi kegiatan. Sehingga saudara bukan melayani Allah, tapi Anda melayani kegiatan rohani, saudara. Berapa banyak
orang yang ketika mereka melayani kegiatan rohani, mereka tidak pernah punya waktu untuk rohnya diisi, sehingga rohaninya mati. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada beda pendapat, ketika ada tersinggung dikit, gembala tegur sedikit, itu emosinya lebih tinggi dari rohnya, saudara. Sehingga tanpa pikir panjang, dia pikir masih banyak gereja yang lain. Dia bisa keluar dan dia bisa meninggalkan pelayanan karena dia berpikir kegiatan yang dia lakukan hanya sebatas rutinitas. Tapi begitu orang yang andai kata dia bangkit semangat melayani Tuhan, Anda mengalami kesulitan apapun itu, ini hanya untuk ukuran main perasaan. Sedangkan Paulus dan Silas, mereka bukan ukuran perasaan. Mereka di depan mata ada pintu, ada penjara yang tertutup, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka, tidak peduli orang yang di sekeliling itu mati secara rohani, karena mereka orang yang melakukan kejahatan dan dihukum. Tapi mereka melawan semua kesulitan yang ada. Mereka dikatakan pada tengah malam mereka mulai cry out to the Lord. Mereka batasi semua kekuatan-kekuatan mereka, mereka lepaskan, dan mereka datang kepada Allah sumber, our resource. Semua kekuatan kita hanya dari Tuhan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya percaya bahwa tidak ada yang dapat memilih kecuali Anda memilih itu sendiri. Ketika saudara di kantor, Anda mengalami kesulitan, ada deal, ada orang-orang yang mungkin mengganggu pekerjaan di kantor, ada kebingungan mengambil keputusan apa untuk sesuatu proyek dan yang lain, Anda masuk kamar mandi sebentar, Anda ingat firman Tuhan mungkin bisa di handphone dan yang lain, Anda 5 menit aja Anda berdoa, ucapkan kebenaran, ucapkan firman, minta hikmat Allah. Dan kita percaya kuasa Allah tidak terbatas hanya di tempat ini. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Kenapa saudara bisa melakukan itu? Karena roh Anda bangkit. Ibu-ibu, ketika engkau mengalami masalah di tengah keluarga, masuk ke kamar, engkau ambil firman, ucapkan, berdoa, sepakat dengan surga, mulai lepaskan berkat Allah untuk anak-anak, untuk suami, untuk keluarga, untuk apapun. Karena firman Allah berkata, sebatas kita mempercayai Allah, demikian Dia akan bekerja. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu yang saya percayai. Sehingga Paulus dan Silas, yang pertama roh mereka bangkit, tidak tidur, saudara. Yang kedua, apa yang membuat mereka bisa melampaui kesulitan yang ada, saudara? Saudara, karena mereka ada di tengah-tengah orang yang sama-sama memekik perang, saudara. Saudara, dikatakan ayatnya, salah satu terjemahan yang lain dikatakan, bangkitlah engkau di antara orang yang tukang tidur. Ayat selanjutnya dikatakan, bangkitlah engkau di antara orang-orang mati, saudara. Artinya bahwa ternyata pergaulan kita juga berperan penting, saudara. Jika saudara terhisap dengan komunitas di tempat ini, tertanam di tempat ini, engkau diselilingi oleh orang-orang yang akan maju perang bersama-sama. Itu sangat berbeda ketika engkau memekik perang sendiri, saudara. Saudara memekik perang sendiri, Anda kuat. Tapi ketika engkau bersama pemimpin, orang-orang yang lain, saudara lihat kalau di perang, pemimpinnya pekik perang, yang lain mungkin ada yang takut. Prajurit yang lain baru kehilangan istrinya, prajurit yang lain baru kehilangan anaknya ditembak. Tapi karena dia lihat ada komandannya yang pekik perang, dan dia katakan bahwa dia tahu bahwa dia adalah tentara. Saudara sering lihat di film, tentara kadang dia maju dengan air mata, saudara. Apa yang membuat mereka yakin? Ada gembala, ada seseorang, ada lingkungan yang atmosfernya menguasai, lebih kuat, influence-nya lebih kuat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, saya masih mempercayai bahwa Yesus masih memakai gereja sebagai institusinya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, saudara. Jika engkau tertanam di tempat ini, engkau akan berbuah. Rohmu yang tadinya sudah mulai melempem, perlahan-lahan teman-teman di sekeliling Anda akan memekik perang, dan andanya tadi itu tidak mampu, engkau akan kembali take your position as a son of God, sebagai anak Allah. Firman Allah berkata dalam Yohanes 1 dikatakan, Kisah Para Rasul 1 dikatakan dengan jelas, ketika Yesus naik ke surga, Dia katakan Dia mengirimkan kuasanya. Dan jika kita diberi kuasanya, berapa di antara saudara yang tidak merasa kita anak Allah?
Saudara, sehingga kita berpikir itu puasa biasa saja. Mungkin buat dia hamba Allah 24 jam dia berdoa, puasa, jengkang-jengking. Enggak, for everyone, buat semua orang. Tidak peduli Bapak Ibu, mungkin ada yang businessman, Anda diberi kuasa yang sama. Ketika apa? Ketika engkau ada dalam lingkungan orang-orang yang bersama-sama maju pekik perang. Tidak peduli berapa banyak, saudara. Karena firman Allah berkata pada zaman Yesus hanya belasan orang saja. Itu pun sudah merubah. Itu pun sudah terjadi revival di mana-mana. Yang setuju boleh katakan amin. Kita lebih dari 12 orang, lebih dari 11 orang. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, Tuhan tidak pernah kadang-kadang harus mencari banyak orang. Beberapa orang Anda bersatu, roh kita bersama-sama maju, Anda akan melihat medan sesulit apapun. Firman Allah mencatat penjara bukan akhir dari segala-galanya. Penjara tidak dapat mengikat kita. Penjara tidak dapat menghentikan visi dari jemaat di tempat ini untuk Injil Kristus diberitakan. Setuju boleh katakan amin. Kemarin saya pelayanan di satu daerah kecil, saudara, dan gerejanya kecil. Saya pelayanan dari pagi dan sore, dan waktu itu lagi ke tempat itu, saudara, keluar kota, dan saya lagi flu berat. Ini masih ada sisa-sisa persilatan, saudara ya. Jadi sebenarnya susah sekali untuk ngomong dari tadi. Saya pagi sudah agak diam-diam dikit, saudara. Dan waktu ke sana saya malam, saya udah dibilang sih, Bu, gereja kami ini kecil. Oh nggak apa-apa, Bu. Banyak orang yang kami undang. Begitu sudah oke jadwalnya, dan begitu dijelaskan gereja kami masuk gang, dibatalkan. Ibu pasti datang kan? Oh pasti, nggak ada hubungan di gang atau jalan besar, sama saja. Tapi mereka udah takut, saudara. Terus, Bu, bener ya perlu pakai surat perjanjian nggak? Saya bilang nggak apa-apa. Karena mereka takut, saudara. Jadi waktu sampai di sana udah dibilang di gang, cuma saya nggak ngerti gangnya seperti apa kan gitu, saudara ya. Ya ternyata jegangnya juga cukup jauh, dan saya nggak ngerti, saudara ya. Tadi saya sudah datang pakai jeans sih, tapi saya pikir rapi, saya ganti sudah di bawah. Nggak tahu dia boleh pakai jeans, gitu, saudara ya. Jadi di sana saya nggak tahu kalau itu jalannya jauh. Jadi biasa, saudara, saya panggilannya high heel, saudara ya. Jadi Anda bisa bayangkan saya jalan udah dari pagi itu vertigo, bukan vertikal ya, vertigo. Jadi agak pusing-pusing dikit, flu berat, terus ini radang luar biasa. Tapi saya, kenapa semangatnya itu luar biasa? Saya tidak tahu, saudara. Karena kan kadang jujur kita masih manusia biasa. Begitu kita melayani tempat kecil, kita langsung bilang, pasti orangnya juga dikit, pastinya orang-orang sederhana saja. Jadi iman kita juga dan semangat kita juga loyo. Tapi enggak, saya dari dulu saya bilang buat anak saya, kamu melayani 2-3 orang, melayani berapa orang, semangatmu itu harus sama seperti kau melayani banyak orang. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik Bapak Ibu. Nah itu suara saya agak serak-serak, boleh tambah high-nya dikit, tambah reverb-nya dikit, saudara. Jadi saudara, ketika saya masuk ke sana, saya tanya, Bu, masih jauh nggak? Maksudnya ya kalau nggak saya mau nyeker gitu, saudara ya. Oh nggak, masih dekat, nggak tahu masih jauh. Belok lagi, belok, sampai akhirnya saya terharu Bapak Ibu. Itu masuk, kalau kita kan pakai karpet, ya, atau pakai apa sih, granit, or ada ubin yang bagus. Begitu saya masuk, dia punya tangga, saudara, itu dipakai ban mobil yang diluruskan dan menjadi tangganya. Tapi saudara tahu, begitu saya masuk sampai ke atas, hampir pingsan karena AC-nya rusak mungkin. Jadi waktu karena tempatnya kecil, orangnya banyak sekali. Ini saya antara saya sakit atau mau sesek karena kurang oksigen, saudara. Waduh, saya tadinya mau ngomong panjang, akhirnya dalam hati ada suara Tuhan, mungkin 15 menit saja anakku gitu, saudara. Karena udah gak kuat, saudara. Tapi luar biasa semangat mereka memuji Tuhan, berdoa bisa mengalahkan orang-orang yang dengan fasilitas. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Apa yang menyebabkan, saudara? Dari situ saya simpulkan bahwa keadaan di sekeliling kita itu bukan tergantung siapapun, saudara. Orang banyak, orang sedikit, nggak ada masalah, saudara. Anda harus berpikir bahwa Anda disertai dengan malaikat-malaikat yang banyak banget. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sedang apa malaikat? Sedang bersama dengan Anda, pekik perang. Sedang bersama dengan Anda, kita angkat penyembahan, angkat panji kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya percaya ketika Anda
pergi kemana. Kadang saya tutup kamar, saya nyanyi saudara. Kadang saya lompat sendiri, mau bilang error bukan juga. Saya semangat, kadang berlutut, kadang nangis sendiri. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ada kekuatan yang lain yang membackup saya, membackup Anda juga. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik saudara. Dan saya percaya kuasa Allah itu tidak hanya berlaku ketika Anda dan saya di gereja. Ketika ibu sedang masak pun Anda bisa menyembah Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ketika oma-oma, encim-encim lagi ke pasar, lagi jaga cucu, Anda bisa menyembah Allah. Dan itu sampai ke surga. Kenapa? Roh Anda itu boleh dibebaskan dari setiap ikatan penjara yang selama ini memenjara Anda dan saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Jika di tempat ini Anda mengalami jalan tertutup, Alkitab mencatat dengan jelas, dikatakan ketika mereka memuji menyembah Allah, dikatakan sendi-sendi penjara itu terbuka saudara. Anda bisa bayangkan, itu bukan hal yang bisa terjadi pada zaman Paulus saudara. Itu juga bisa terjadi atas hidup kita. Mungkin hari ini penjara yang ada di depan kita, mungkin soal keuangan, mungkin cara kita memandang Tuhan. Mungkin ada berapa di antara saudara Anda mengalami kekecewaan yang dalam, dan Anda belum bisa melepaskan, dan itu menjadi penjara buat Anda tidak bisa bergerak, move bersama dengan berkat Allah yang penuh. Mungkin ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kekuatan Anda up and down. Hari ini Anda semangat, besok Anda lemah lagi. Anda hari ini perasaanmu semangat, besok perasaanmu down lagi, dan engkau stres, depresi, dan mungkin kebingungan, galau dan yang lain. Tapi kabar baik, masih ada kekuatan yang lain yang di atas segala-galanya. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga itu saya percaya sampai hari ini Tuhan sanggup merubah masa yang buruk. Tuhan sanggup merubah pintu yang tertutup. Tuhan sanggup merubah ikatan-ikatan yang mengikat Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, rencana Allah, berusaha untuk digagalkan. Tapi Allah sanggup melepaskan dari setiap ikatan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik saudara. Dan itu saya percaya saudara. Saya selalu dari dulu berpikir, ada saatnya Anda sedang menabur di dalam doa. Tabur dalam doa every day. Speak blessed and life for your family, your son, your daughter. Saya saudara kadang-kadang kemarin ya, anak saya lagi tidur, saya dari jauh saya lepaskan berkat, saya lepaskan, ucapkan perkataan iman, saya ucapkan, saya semua apa yang di depan. Saya berpikir bahwa tidak ada orang yang bisa berdiri yang paling dekat kecuali Anda dan saya. Saya sedang mengucapkan di alam roh, saya sedang mengucapkan perkataan firman Allah, saya sedang mengucapkan untuk masa depannya, saya sedang mengucapkan kepada rohnya, saya sedang mengucapkan supaya perkataan-perkataan yang luar biasa. Dan saudara, itu akan mengubah sekeliling kita. Sehingga tidak peduli di kantor ada orang-orang yang error, ada orang-orang yang memfitnah, ada orang-orang yang menjelekkan Anda, ada orang-orang yang menceritakan buruk tentang Anda, ada orang-orang yang berkata di depan manis, di belakang ditikam. No worry, no problem. Yesus dengan kuasanya lebih besar. Boleh dengar sorak-sorai dari GKS. Dia sanggup merubah, memutar balikkan saudara. Firman Allah berkata apa saudara? Sometimes ketika Anda berdoa itu Anda sedang diam, nanti Tuhan yang berperan. Sehingga ada saatnya saudara, ketika Anda maju setelah menabur dalam doa, apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir saudara, ketika Paulus dan Silas menyembah, berdoa, sendi-sendi itu terbuka saudara. Ketakutan, semua hal apapun dalam hidup kita bisa terbuka saudara. Sehingga Anda bebas menggenapi rencana Allah. Dan apa yang terjadi? Mereka dibebas, mereka bisa keluar. Kepala penjara menerima Yesus, seisi keluarganya, Kisah Para Rasul 16 ayat 31 juga terima Yesus. Dan akhirnya mereka dibebaskan, boleh keluar dari daerah itu tanpa dihukum. Saudara, apa yang terakhir yang Tuhan taruh dalam hati saya? Setelah saudara dan saya berdoa, setelah saudara dan saya menyembah Tuhan, setelah saudara dan saya memekik perang dan maju, dan kemudian di depan pintu sudah terbuka, apa yang harus kita lakukan? Berjalan ada di dalam movement itu saudara. Ada di situ. Saudara boleh lihat kalau ada peselancar, dia selalu tunggu apa? Dia tunggu badai. Begitu badai
badai itu datang, dia tidak hanya jalan setengah, dia jalan bahkan bergulung-gulung di atas badai itu, di atas gelombang-gelombang itu. Dia ada yang jago-jago, dia masuk ke dalam, keluar lagi masih ada di atasnya. Ketika Anda pintu terbuka, ketika keselamatan anak Allah sedang dicurahkan, ketika kemuliaan Allah sedang bekerja di langkah-langkah selanjutnya, ketika sendi-sendi penjara itu terbuka, apa yang harus kita lakukan? Saudara harus ada di gelombang itu, harus berdiri dalam movement itu, saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan apa yang harus dihindari? Ada banyak orang, mujizat itu sudah terjadi, sudah ada down paymentnya dari surga, tapi Anda kecewa, Anda tersinggung, Anda kehilangan kendali, dan Anda kemudian give up. Anda tidak akan melihat movement itu, engkau ada di dalamnya, saudara. Ada banyak orang sudah ada di pertengahan jalan, nanggung Anda berhenti, saudara. Nanggung, boleh colek kiri kanan, bilang nanggung, saudara. Karena apa? Iblis pekerjaannya, dia akan dengan cara-cara apapun, dari yang keren sampai yang rohani, untuk menghentikan kita ada dalam movement itu. Tapi saya percaya, saudara, Anda adalah orang-orang yang akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri mujizat, penuaian, kemuliaan Allah, berkat dan mujizat atas setiap kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kayaknya saya perlu sorak-sorai yang lebih keren lagi. Oh, saudara, itu kayak di film-film, saudara. Nanti pada terakhir nanti saya rindu dipimpin oleh Bapak Gembala dan Ibu. Kita sama-sama akan pekik perang, saudara. Saya percaya di tempat ini, saudara, sedang terjadi di alam roh penuaian demi penuaian. Sedang terjadi kelepasan atas setiap keluarga demi keluarga. Sedang terjadi di area RMK ini, jiwa-jiwa sedang dibawa, saudara. Yes, kenapa, saudara? Karena Anda dan saya melek, bangkit, tidak tidur, saudara. Kita boleh menangis sepanjang malam, tapi Alkitab mencatat pada pagi hari ada apa? Sorak-sorai. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, peperangan itu adalah menjadi bagian Anda dan saya. Tapi kemudian Tuhan yang berperang ganti kita, artinya ada kekuatan kuasa yang melampaui kemampuan kita. Hari ini, apa yang menjadi kerinduan doa kita? Apa yang menjadi passion Anda dan saya? Tidak ada kehormatan khusus hanya untuk 1-2 orang, pendeta, wakil gembala, pengurus dan yang lain. Semua sama, Pak. Bahkan kuasanya itu bagi semua orang. Yang percaya boleh katakan amin. Bagi semua umur. Yang percaya boleh katakan amin. Saya kagum bagian kameramen aja masih amin. Nah, itu yang luar biasa, saudara. Boleh kita kasih selamat, saudara. Ada berapa tempat, saudara, bahkan mungkin di bagian sound system Anda sedang melayani Allah, tapi kabar baik, Anda dan kita di sini juga sama-sama pakai perang. Ya, bersama kata amin. Saya percaya masih bisa lebih keras lagi, saudara. Saya undang Bapak Gembala, Ibu, dan pengurus yang lain boleh bersama-sama di atas. Sama-sama kita akan pakai perang, dan kita akan berdoa bersama-sama, saudara. Percaya, kita sedang ada dalam movement ini. Boleh colek kiri kanan, katakan jangan tidur. Keluar dari kursi boleh, saudara, boleh kita maju ke depan. Jangan tidur. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Haleluya. Jesus. 1, 2, 3, Jesus. Haleluya. You are great God. You are great God. Haleluya. Haleluya. Kami tahu kemenangan sudah Kau berikan. Kami tahu kekuatan yang Kau berikan kepada kami mampu mendobrak setiap kekuatan apapun. Karena kubur tidak dapat menahanmu, Tuhan. Kami percaya kuasa yang Kau berikan kepada kami adalah kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan, kuasa yang mendesak musuh-musuh, sehingga tidak ada satu kekuatan di bawah langit ini yang sanggup dengan kuasa-Mu. Karena Engkau berkuasa di langit, di bumi, bahkan
Jesus. Jesus.